Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang yang beriman yang tentunya akan mendapatkan 3 panggilan. Panggilan yang pertama adalah panggilan Allah. Inilah panggilan yang terbaik di dalam Islam. Panggilan mengajak kepada suatu nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu panggilan azan dengan kita merespon dengan melaksanakan ibadah sholat tepat waktu dalam rangka mahabbah kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Tanda kita beriman kepada Allah. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan azan inilah menandakan di mana aktivitas dari keduniaan kita sementara waktu kita pending dan kita beralih untuk melaksanakan daripada nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ditentukan nilai-nilai ubudiyah salat 5 waktu kita, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan waktu-waktu yang kita dirikan daripada sholat 5 waktu tersebut, sehingga menunjukkan kualitas daripada nilai iman kita. Itulah Allah uji dengan berbagai macam ujian selama hidup kita di dunia ini. Panggilan azan kita respon dengan selalu kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanggalkan sementara waktu aktivitas kita, dan kita akan menuju kepada panggilan yang sangat luar biasa, sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan azan yang kita respon. Kemudian yang kedua, panggilan kematian. Inilah setiap manusia pasti Allah akan panggil di akhir daripada kehidupannya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalahum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba dan sudah waktunya berakhir hidup di dunia ini, maka mereka tidak akan bisa memajukan maupun mengundurkan daripada ajal tersebut. Disitulah seluruh aktivitas kehidupan kita yang selama hidup di dunia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan memperoleh kepada satu nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya yang mereka berbuat dosa, khilaf maksiat, maka tentunya akan mendapatkan dari dosa yang dia lakukan selama hidup di dunia ini. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, alamatus syaqawah, tanda manusia celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala arba'un, ada 4 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, nisyanu zunubil madiyah wa indallahil mahfuzah, yang mereka melupakan dosa-dosa masa lalunya padahal dosanya di sisi Allah masih ada. Kita ingin menghadap Allah, tapi banyak dosa yang masih belum kita putihkan di hadapan Allah. Kalau kita dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan adalah kesalahan kita sesama manusia, sehingga kita harus minta keikhlasan daripada orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita zalimi dalam kehidupan kita. Dan mereka orang yang dizalimi ini nanti akan minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang memiliki dosa, yang mereka belum minta maaf, belum diikhlaskan dari orang-orang yang pernah kita zalimi, maka tentunya humul khasirun, orang ini merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, wa zikrul hasanatil madiyah, orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya di dalam kehidupannya. Bahkan kebaikannya itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat ria di dalam dirinya, ingin dipandang, ingin dilihat oleh orang lain dari apa yang dia kerjakan dalam kehidupannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat sum'ah, ingin didengar dari apa yang pernah dia lakukan. Sehingga orang-orang inilah ketika akhir daripada hidupnya, yang belum dia berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini pun termasuk humul khosirun, orang-orang yang merugi akhir daripada kehidupannya. Banyak dosa yang dia perbuat namun dia belum minta ampun, minta maaf, baik kepada manusia dan juga kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang celaka manusia, wan nazru man fawqahu fid dunya. Orang yang memandang masalah kehidupan di dunia ini lihatnya ke atas tanpa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa hidupnya kurang. Apapun terkadang diusahakan, tidak melihat itu kebaikan itu, tidak melihat itu perbuatannya jahat atau tidaknya, uangnya itu halal atau tidak halal, tapi yang penting mereka mendapatkan daripada hal itu. Maka kehidupan dunia ini yang semu, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikan kita dari mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang selalu mencari kehidupan dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang diusahakannya, yang dicarikan, yang didapatkannya itu tidak menjadi kebaikan dan keberkahan buat dirinya baik di dunia maupun di akhirat.